Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, ke Bandung serta Bapak Ibu Asisten. Kami dari kelompok Rexti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sistem yang sudah kami rancang, yang kami beri nama Rollflow. Perkenalkan, saya Raihan Hidayatul Fikri. Pada kesempatan kali ini, eh, saya menjadi bagian dari role Project Manager dan IoT Engineer. Kemudian, di sebelah saya. Perkenalkan, saya Mutsiki Karsegil Hakim dan saya di sini sebagai AI Engineering. Dan perkenalkan nama saya Nelsa Pundera. Di sini saya sebagai full stack developer. Dan perkenalkan, saya Brandon Theodore, di sini saya sebagai Cloud Engineer. Oke, baik. Pernah nggak sih teman-teman mengalami eh, permasalahan ketika mungkin teman-teman datang ke sebuah kafe atau ke sebuah tempat, tapi masalahnya kafe tersebut penuh dan ketika ingin pindah ke kafe lain atau tempat lain, teman-teman masih mengalami hal yang sama, yakni masih penuh lagi sehingga teman-teman sedikit kebingungan atau bahkan sangat kebingungan untuk mencari preferensi tempat lainnya. Permasalahan ini juga pernah dibahas oleh eh, studi dari Cornell University, di mana dari survei yang mereka lakukan, 48% responden menganggap bahwa penunggu antrian adalah bagian yang paling stres dari pengalaman publik ke restoran. Kemudian, 27% responden juga menganggap bahwa ketidakpastian informasi waktu tunggu adalah sumber stres terbesar kedua setelah menunggu antrean. Dan dari permasalahan tersebut, kami membreakdown menjadi beberapa poin, yaitu adalah di mana ada proses pemantauan yang tidak terintegrasi dengan teknologi, di mana kebanyakan restoran atau kafe pada saat ini hanya mengandalkan kemampuan karyawannya untuk melihat jumlah antrian dan mengatur antrian di kafe tersebut. Kemudian ada ketidakpastian informasi tunggu akibat uh, si pegawainya itu tidak bisa mengestimasi kapan antrian itu ataupun kapan makanan yang dipesan akan datang ke mejanya. Kemudian dari permasalahan tersebut, ke permasalahan ketiga adalah ketidakefisien pegawai, di mana dengan adanya pemecahan uh, job desk dari karyawan untuk mengatur antrean, maka pelayanan ke oleh pegawai tersebut akan menjadi berkurang. Dan dari situ kami menyusun sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara menyediakan akses informasi kapasitas tempat secara real time untuk mencegah penumpukan pengunjung di lokasi tertentu yang dapat mengurangi kenyamanan pengunjung. Satu permasalahan yang kami angkat, yang kami coba simpulkan adalah masyarakat kehilangan kesabaran akan menemukan tempat yang sepi untuk dikunjungi sesuai preferensi yang mereka inginkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, berdasarkan observasi kami mengidentifikasi dua perspektif tujuan. Pertama, tujuan utama, dan yang kedua, perspektif bisnis. Untuk tujuan utama kami adalah sistem kami mampu memungkinkan pengguna untuk memantau tingkat keramaian suatu tempat secara real time dan secara prediktif. Kemudian dari perspektif bisnisnya, ada beberapa hal atau ada beberapa tujuan yang kami inginkan ketika sistem kami kemudian diimplementasikan. Pertama, sistem kami dapat mengurangi waktu pencarian tempat hingga 50%, mengurangi kunjungan ke tempat penuh, dan menyediakan akurasi informasi okupansi kepada pengguna kami. Di mana berdasarkan perspektif tujuan ini, kami mengharapkan ekspektasi dari customer kami yang adalah eh, sistem kami mampu membantu customer kami dalam menyediakan informasi tingkat keramaian secara real time. Untuk target customer kami membreakdown menjadi dua dan ada primary user dan ada secondary user. Untuk primary user kami adalah seorang mahasiswa yang mungkin kesulitan mencari tempat atau tempat-tempat yang ingin ya gunakan untuk ketika mungkin ingin mengerjakan tugas dan lain-lain. Sedangkan secondary user kami misalnya di sini adalah seorang content creator yang mungkin ingin mencari tempat untuk membuat sebuah konten atau melakukan hal-hal lainnya yang sejalan dengan profesinya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai batasan dan cakupan dari sistem yang sudah kami buat. Oke, di sini jadi eh, pengguna dari sistem ini itu diperuntukkan bagi pengguna yang dapat memantau kepadatan area secara real time melalui web ataupun mobile app yang akan nanti dibuat. Lalu, untuk cakupan dan batasan dari sistem ini itu hanya memantau area terbatas, dan area terbatas ini sudah kita tentukan di awal. Lalu, sistem ini itu berfungsi untuk menghitung kepadatan berdasarkan jumlah individu dan juga luas area. Oke, jadi nanti kurang lebih rumusnya itu akan dilihat dari luas areanya berapa dan juga jumlah individunya. Jadi kalau misalnya dengan luas area tertentu dan jumlah individunya sudah melampaui batas tertentu, maka itu akan diberikan sebuah notifikasi bahwa area itu sudah padat.
Selain itu, sistem ini juga tidak dapat terintegrasi secara langsung kepada benda fisik. Misal itu ada pintu atau palang otomatis gitu. Jadi kalau misalnya kita coba integrasikan itu nggak bisa. Selanjutnya dari teknologinya itu sendiri, batasan dan cakupan dari teknologinya, yaitu sistem ini mendapatkan data dari sensor IoT, itu berupa kamera. Lalu nanti analisisnya itu akan menggunakan AI yang dapat dilakukan pada edge computing. Jadi nanti akan ada analisis dan perhitungan dilakukan pada edge computing sebelum akhirnya data itu akan dikirimkan ke cloud. Selanjutnya, dari data dan privasi, di sini sistem menyimpan data tanpa adanya modifikasi. Jadi, sistem ini tidak melakukan pengenalan wajah dan data juga dikirimkan secara raw gitu, tanpa adanya modifikasi sedikit pun dari sistem yang kita buat. Selanjutnya dari sisi operasional. Dari sisi operasional sendiri, sistem ini dirancang sebagai alat untuk membantu mengambil keputusan. Jadi di sini sistem itu hanya alat untuk membantu dan tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Jadi keputusan yang akan diambil itu akan kembali lagi kepada penggunanya masing-masing. Lalu sistem ini juga dibuat untuk diimplementasikan dalam skala kecil, sehingga kinerjanya itu sangat tergantung pada stabilitas di daerah tersebut. Contohnya misalnya jaringan internet di daerah tersebut. Berdasarkan cakupan masalah tersebut, we present you Crowflow, a smart system that helps user find less crowded places in real time. Crowflow adalah sistem terintegrasi berbasis layanan dengan menggunakan CCTV, edge computing, cloud, analytics, dan mobile and app application yang mendeteksi jumlah orang, menghitung tingkat kepadatan, memberikan peringatan otomatis, serta merekomendasi lokasi alternatif terdekat. Crowflow bekerja dengan 5 tahapan. Yang pertama, detect. Sistem mendeteksi lokasi pengguna dan menghitung jumlah orang secara real time. Analyze, data crowd dikirim ke cloud dan dihitung kepadatannya. Inform, user melihat status lokasi yakni sepi, ramai, dan penuh. Alert, sistem mengirim notifikasi otomatis jika over capacity terdeteksi. Recommend, jika penuh, Crowdflow merekomendasikan lokasi alternatif terdekat dengan crowd terendah. Crowdflow mengimplementasikan IoT, yakni di bagian sensor, kamera, dan yang kedua AI, yaitu di bagian density prediction, peak time prediction, cloud di bagian real time processing, mobile and web di bagian user interface dan admin dashboard, service oriented di bagian occupancy service, prediction service, notification service, dan user service. Berikut adalah contoh tempat implementasi Crowdflow, yaitu bagian cafe, parking, dan coworking space. Sekarang, Gaby, sebelum berangkat, aku selalu cek Crowdflow dulu. Tinggal lihat statusnya, pilih yang masih sepi, nggak perlu muter-muter lagi. Hemat waktu, hemat ongkos. Sekian dari kami, terima kasih.